Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk guru-guru kami, senior kami, Ustadz Deden Toha. Ustadz, antum harus tetap semangat mengangkat bendera ini sama-sama. Ustadz Lukman Hakim, barakallahu fikum Ustadz. Ana melihat spirit antum luar biasa menggait para santri. Ustadz dari Darul Ulum, ahlan wa sahlan, liqa'in bikum, beserta istri dan all of teachers, para guru dan santri-santri, adik-adikku, para wali santri juga ada Ustaz ya. Masya Allah. Wali santri yang hari ini hadir, ana bangga, jujur ana bangga sekali. Letih ana perjalanan dari Jakarta, Bogor, hilang melihat antum hari ini. Karena apa? Ana melihat spirit yang luar biasa dari Darul Istiqomah. Antum hari ini yang duduk di depan ana, mungkin tangan-tangan mungil ini yang akan mengangkat Darul Istiqomah. Kenapa anak katakan ini anak-anakku yang baik? Anak sering banget kita roadshow ke beberapa titik di Indonesia ini, termasuk ke Sabang. Di situ ada pesantren sangat kecil, mungil sekali pesantrennya, jauh dari kota. Santrinya dikit, hanya 5 orang. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, tolonglah sebentar aja Pak, Bapak singgah ke tempat kami. Saat itu kami lagi di Masjid Baitur Rahman Aceh untuk ngasih motivasi ke 2.000 orang korban tsunami Aceh. Pak Direktur itu datang ke hotel dan mengatakan, tolong Pak Chandra sebentar aja datang ke tempat kami. Antum tahu perjalanan hari itu dari Banda Aceh menuju ke Longa itu 6 jam. Ana pakai becak motor. Antum tahu becak motor? Di Banjar Malah ayah becak motor. Itu becak motor itu Kak, drivernya di depan, ya sopirnya di depan, kita duduk di sampingnya. Jadi upamanya aya angin yang gelebuk karaos pisan gitu ya. Kalau naik ojek mah kita di belakangnya aman, terhalang oleh driver. Ini mah udah 6 jam nyebrang pula. Pas nyampe ke lokasi ada tulisan welcome to El Aitam School. Oh, ini pesantrennya. Saat itu kami datang bersepuluh dengan tim. Kami nunggu direkturnya kok tak datang-datang. Saat itu datanglah direktur mengatakan, Pak Chandra akhirnya Bapak datang. Ahlan wa sahlan Pak Happy Chandra. Santri kami sebentar lagi akan keluar dari ruangan. Saya tanya, aina at-thalabah, mana santri-santrinya Ustaz? Sebentar Pak Happy, tolong sabar sebentar. Tapi kami nunggu hampir 30 menit di bawah gapura itu. Gak ada ruang tunggu seperti antum tadi. Kami nunggu semua. Hujan Ustaz. Anak kehujanan di situ sama teman-teman. Laptop anak amankan. Di situ kami menunggu. Mana nih santrinya? Keluarlah santrinya sambil berteriak. Mereka mengatakan, ini Pak Happy Chandra kan yang di Masjid Baitur Rahman itu. Antum tahu jumlahnya berapa orang? 5 orang. Tim kami berapa orang? Tim kami lebih banyak daripada yang akan dimotivasinya hari itu. Akhirnya Ustaz, anak duduk di situ. Kata mereka, ayolah Pak Chandra, tolonglah motivasi kita di sini Pak. Oke siap. Di mana kami ngasih acaranya? Ternyata di sebuah gubuk kecil Ustaz. Tanahnya becek, hanya saung kecil. Di situ tidak ada sound system like this, tidak ada layar. Kami di situ tanpa mikrofon. Kami berteriak seakan-akan kami di situ memotivasi 5.000 orang. Di situ ada satu anak, kami katakan, aku bangga ketemu kau hari ini anakku. Anak itu mengatakan, iya Pak Chandra, kami ini tak punya siapa-siapa di sini Pak Chandra. Tapi kami ini punya pesantren ini. 5 orang itu nak. Apa cuplikan dari cerita ini? Anak akan tayangkan siapa 5 anak itu. Nanti di segmen ketiga, anak akan tayangkan siapa 5 anak itu. Dari El Aitam School di Lokna yang jauh dari kota. Dan my people, apa yang terjadi hari itu? Sebuah energi yang luar biasa yang berawal dari 5 santri itu, Ustaz Deden. Masya Allah. Anak hadir hari itu tahun 2007. Sekarang itu santri
sudah hampir datang dari tiap titik kota. Sekarang santrinya sebelum pandemi sudah hampir 2.700. Takbir. Kenapa anak katakan kepada antum? La muhal, tak ada kata yang mustahil. Anak tenang loh Ustaz Deden, hakon Ustaz Lukman, anak tenang di sini. Anak nyaman di sini. Anak aja pertama masuk, I love this school, saya suka pesantren ini. Anak aja suka pertama kali masuk. Apalagi antum yang sudah ada di dalam samudranya. Maka Darul Istiqomah akan menjadi jembatan agar antum tetap istiqomah di tanah ini. Kenapa? Karena satu topik ini, bait-bait ini akan antum bawa kemanapun antum pergi. Beliau-beliau ini, Ustaz Deden, Ustaz Lukman, antum adalah sang nakoda. Dan kapal Darul Istiqomah ini akan terus berlayar pelan-pelan. Ketika ada ombak di depannya, ketika itu angin dan badai di depannya, anak yakin beliau akan mengatakan, anak-anakku, di depan ada badai, ayo kita berbelok sebentar. Berbelok dia. Antum ikutin beliau ya. Dan suatu saat, pasti di antara antum ada yang tak tahan di tanah ini. Antum teriak, Pak Kiai Ustaz, anak gak tahan Ustaz. Anak lebih baik pulang. Antum harus bertahan. Kuatkan satu sama lain. Jangan sampai ada di antara kita yang terhempas dari ombak, dia nyemplung ke atas laut dan dia tidak bisa bertahan sama sekali. Antum angkat dia. Antum katakan kepada dia, ayo nak, kita berjuang lagi. Ini masih terus kita berjalan. Dan suatu saat akan sampailah ke titik finish. Penumpang satu persatu naik ke atas kapal dan suatu saat antum akan berada di satu titik akhir. Di situ semua akan teriak sambil mengangkat bendera Darul Istiqomah, yes, we are winner, kita menang. Hari ini suasana yang senyap, tenang seperti ini. Antum lihat, ketika kita berdoa, tak ada menutup kemungkinan ini malam minal auqat al mustajabah, Lailatul Jumu'ah. Kita berharap ketika kita berdoa dan kita yakin kalau doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kau berteriak, ya Allah, abdi mah yakin Gusti, engkau tidak tuli dan engkau tidak buta, anta sami dan anta basir. Energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam, dan saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, itu hamba-hambaku Darul Istiqomah lagi berdoa, angkat doanya dari bawah alam menuju ke aras. Maka people, hari ini ana sampai ganggu Ustaz Deden, Ustaz, ana ke Darul Istiqomah ya Ustaz ya, ana pengen silaturahim. Kenapa? Karena ana membawa satu misi, bahwa hari ini setelah kami di Darul Huda Banjar, kemarin di Sabilur Rasyad, besok Darul Huda, besok juga kita menuju ke Condong, Tasikmalaya, dan juga ke Bandung. Anak akan fokus hari ini bersama antum, Ibu. Kenapa? Misinya adalah anak akan mencoba setelah di Darul Istiqomah Banjar ini hampir 80 titik di Indonesia. Sejak pukul 19.00 tadi mereka sudah on standby live hari ini. Antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Kita akan on air. On air itu artinya kita mengudara. Kita siaran langsung melalui satelit di 102,7. Antum siap didengarkan umat? Mana suaranya terdengar? Antum siap didengarkan umat? Bismillah ya. Operator silakan standby. Ana Happy Chandra dari Binangun, Darul Istiqomah Banjar, siap standby hari ini in 102.7, dan kita golkan hari ini, gaungkan nama Darul Istiqomah biar yang mendengarkan bukan hanya di Banjar, dari Sabang sampai Merauke. Inilah generasi-generasi yang akan terlahir dari rahim Darul Istiqomah. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka Bipo, Ustaz, ini bukan hanya sekedar tulisan Ustaz. Radio Darul Istiqomah FM, Dais FM, Rawahu Ustaz Deden, Dais. Kayaknya cocok di sini. Ada radio, nanti penyiar pertamanya anak dulu Ustaz. Gontor kita dirikan tahun 2000 Ustaz radionya, sampai sekarang masih on air. Walaupun ana di sini, tapi suara ana masih ada di Gontor sana.
Di setiap gontor cabang, Kiai Sukri mengatakan, Chandra, sebelum kau pulang, dirikan dulu radio di setiap titik gontor cabang. Walaupun anak di sini, itu suara anak masih ada di situ. Walaupun makhluknya ada di Binangun. Nah, ya. Oke, kita on air hari ini. Segmen pertama, bismillah, kita mulai ya. Duduk dengan tenang, duduk dengan tegak. Oke, kita mulai. Wali santri juga ikutan. Segmen pertama, operator standby. Ada tulisan yang menarik di sini. Tulisannya adalah, are you ready? Katanya orang sini mah pinter-pinter bahasa Inggrisnya ya. Saya dengar seperti itu. Bahasa Inggris versi Binangun juga nggak apa-apa. Ya. Siap ya, sok ibu ngiringan ya. Ketika anak bilang, are you ready? Jawaban antum adalah, yes sir. Jangan pakai bahasa Sunda, jangan muhun mangga, kayak gitu ya. Pakai bahasa Inggris tuh. Kan ini mah kita pondok pesantren yang di situ ada Nurul Quran wa Nurul Hadis. Dan kita belajar tentang itu. Ya, salah satunya adalah kita belajar bahasa Inggrisnya ya. Ketika anak bilang, are you ready? Jawaban antum adalah, yes sir. Oke, are you ready? Yes. Ibu juga ngiringan di belakang, jadi bahasa Inggris pinter-pinter keluar dari sini sekarang Bu ya. Oke, yang kedua, ini dia people. Sebentar ya. Kemana-mana ya. Termasuk anak pernah, selesai anak ke Ciawang tuh, pesantren Nurul Hasanah. Anak kasih mikrofon, itu banyak yang gemetaran dan terjadi gempa 8,9 derajat kayak gini. Alhamdulillah, kamu dari istiqomah harus gini aja santai ya. Oke. Dia baca barusan, setiap karakter Anda itu unik, tidak mungkin sama. Yang duduk di saf pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak mungkin karakternya sama. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Bukan hanya jenis kelamin, tapi karakter juga berpasang-pasangan. Dan terbukti hari ini, antum juga karakternya sangat berpasang-pasangan. Tidak mungkin sama. Bayangkan kalau 30 orang lebih ini karakternya sama. Cerewet semuanya. Antum bisa bayangin gak di kelas ketika ngajar? Gurunya cerewet, santri di kelasnya cerewet. Akan terjadi kiamat kubra dalam kelas itu. Ramai banget. Atau Pak Happy, kami mah di sini orangnya otak kiri semua. Kami mah pendiam. Oh, you bisa bayangin nggak? Darul Istiqomah 30 orang lebih, santrinya pendiam semua. Rerepe gitu, hening, sepi. Gurunya masuk, gurunya pendiam. Santrinya juga pendiam. Apa yang akan terjadi? Semua akan mengeningkan cipta dalam kelas. Dalam rumah juga punten ibu-ibu di Pengker sama. Anak orangnya suka ngomong kak. Anak orang otak kanan. Pasangan saya, istri saya, orang otak kiri. Anak suka ngomong kayak gini kak. Istri anak yang pendiam. Bayangkan kalau anak saling motivasi di situ. Anak pembicara, istri anak pembicara. Kami saling memotivasi satu sama lain dalam rumah di situ ya. Ramai dalam rumah, berpasang-pasangan. Antum juga sama. Antum nggak bisa sukses belajar kalau kita nggak tahu karakter belajar kita. Pak Happy, kira-kira saya karakternya apa? Antum nanya itu kan? Pak Happy, kira-kira saya kayak gimana ya? Saya takut gagal belajarnya. Jawabannya satu. Kenapa anak-anak Pekanbaru mereka datang berbondong-bondong datang ke kantor kami? Hampir 800 orang setiap bulan. Mereka berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya mereka cari Pak Chandra. Kami jauh dari Pekanbaru, kami hanya ingin tahu karakter saya di mana Pak Happy. Orang Payakumbuh dari Padang datang juga ke tempat kita, mereka mengatakan, Pak Chandra, kami dari Padang Payakumbuh. Pak Chandra, saya punya otak Pak Happy. Kira-kira otak saya di mana? Di situ saya bingung. You yang punya otak ngapain nanya ke saya? Antum nggak perlu datang ke sana, cukup di sini nak. Caranya gimana? Antum lihat tulisan ini. 4 jam. Anak-anak UI, mereka kumpul di satu titik. Ada anak Pekanbaru, Padang Payakumbuh. Mereka mengangkat kedua tangannya. Di situ benar-benar tenang. Mereka fokus karena mereka ingin cari di mana karakter saya. Di mana otak saya, kanan atau kiri. Sekarang antum juga sama. Darul Istiqomah, sebelum menuju ke segmen berikutnya, buktikan dulu karakter antum. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi Darul Istiqomah yang semangat. Ini dia.
Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia orang dais yang sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Oke? Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Tuh pakai aja ikutan di belakang loh. Darul Ulum ikutan sok, mangga. Yang mengangkat kedua tangannya itu, yang di kanan di atas, yang di kiri di bawah, berarti kecerdasan kita kadang di atas, kadang di bawah. Ibu-ibu langsung lihat tangannya, astagfirullahaladzim, di mana tangan saya ini ya? Ya, kita mulai Kak. Mulai. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Eta mani rewas Ustaz. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Belum. Urusan kita belum selesai. Jangan dulu ke materi. Kurang kieu sampai jam 12 malam ya. Oke. Mulai Kak. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Oh, antum fokus banget karena takut salah, betul? Mulai Kak. Buka. Tutup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kedua, antum lihat. Ini dia. Ada yang bisa baca nggak? Apa bacaannya? Putri ada yang bisa baca? Nggak ada. Oh, silakan baca Kak. Tenang. Janganlah kok seperti itu. Ada yang bisa baca? Bacaannya adalah applause hypnotic. Artinya adalah ternyata tepuk tangan itu bisa menghipno. Anak-anak UI di situ kumpul semuanya. Dari pagi sampai siang, materinya adalah applause hypnotic. Jadi, mada dan sunal ana tepuk tangan. Dari pagi sampai sore. Antum sekarang harus gimana? Kenapa Pak Happy mereka datang harus belajar tepuk tangan? Oh, ini penting buat Darul Istiqomah hari ini. Kenapa? Karena santri yang hebat, santri yang berkarakter, pasti rindu applause dan tepuk tangan dari orang-orang sekelilingnya. Betul? Yang kedua, santri yang hebat, santri yang mengesankan, pasti akan mendapatkan applause dari orang tuanya. Antum juga sama. Kita samakan dengan anak-anak UI. Yo, posisikan tangannya mau tepuk tangan hari ini. Kayak anak TK hari ini. Malah sok. Bismillah, mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Cocok ini buat dais. Selamat pagi. Masya Allah. Menurut Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. So, emprakna di hana berarti PD-nya 30%. Masya Allah. Jangan sampai salah ya. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Tidak mungkin Anda mengantuk di sini, kan Anda takut salah di sini, betul? Selamat pagi. Selamat siang. Dan ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. So, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi. Sadada pemain gaya di payun atau Allahu Akbar, ya Allah ya Allah. Yang salah maju ke depan ya. Langsung baca ayat kursi Allahu Akbar. Masya Allah. Ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mereka tinggal di deg-deganan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Kenapa manila launan tepuk tangannya? Takut salah. Putra, jangan sampai gagal ya. Selamat pagi. Selamat malam. Aduh, mereka tinggal rewasna ya, punten ya. Aduh. Oke, siar ke TV One, ke radio Jabodetabek. Nama saya adalah Chandra. Jadi nama saya hidup di 2 alam.
Kadang di darat, kadang di udara. Terserah antum manggilnya apa. Anak asli juga dari Tasikmalaya, Bager, Kasep, Gelis, Tasikmalaya jauh dari kota. Saya juga dari Tasikmalaya Selatan. Kalau antum tanya lagi di mana sih kidulnya Pak Happy, saya dari Pamijahan, nak. Pamijahan jauh. Kalau anak bilang Pamijahan, pasti antum bilang pasti orang yang hidup dalam gua gitu ya. Hidup di lawang gua. Ya, anak asli dari sana. Dan qadarullah. Pasti antum bertanya, Pak Happy, kok ngomongnya depan anak santri? Emang Pak Happy pernah pesantren? Oke, anak juga salah satu anak wahid min ulufi haula'it thalabah alladzina yata'allamuna fi hadzal ma'had. Jadi beliau-beliau ini adalah senior anak. Anak harus banyak belajar dari antum Ustadz. Dan satu hal yang harus anak sampaikan kepada antum. Kemanapun anak pergi Ustaz, ini anak bawa gambar ini. Anak bawa ke Manado hari itu. Di Manado itu ada komunitas Katolik dan Protestan. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami ini bukan agama Islam. Tapi setiap Pak Chandra hadir, pasti kami pun hadir Pak Chandra. Pak Chandra datang ke Sulawesi, kami selalu ikut. Tapi Pak Chandra, setiap aku mendengar bait-bait tadi dan melihat gambar itu, aku tentram melihatnya Pak Happy. Sampai seperti itu. Bait-bait ini anak bawa kemana-mana. Kemanapun antum pergi nanti, Bagus, bawa nama pondok ini. Kalau antum pernah minum air di tanah ini, antum pernah menginjak tanah ini, antum pernah menghirup udara pagi di tanah ini, dan antum sampaikan kepada seluruh orang, ana ahlun min ahli hadzal ma'had. Biar gaung atmosfer Darul Istiqomah terdengar oleh kemana-mana oleh siapapun. Seperti anak membawa gambar ini kemanapun anak pergi. Keluar dari Ma'had Gontor tahun 2007, Ustaz. Anak alumni 2001. Kiai Sukri nggak mengizinkan anak pulang hari itu karena harus mendirikan Gontor FM. 2007 baru diizinkan. Saat itu Pak Kiai Sukri mengatakan, Chandra, ata waktun lil audah ilal mujtama. Ini waktu kamu sekarang untuk mengabdi ke masyarakat. Tahuna. Anak dipanggil sama beliau, anak dipeluk indah banget Ustaz. Saat itu beliau mengatakan, Chandra, kalau kamu nanti menjadi MC yang alim dan soleh. Kalau kamu nanti menjadi pembicara yang alim dan soleh. Kalau kamu nanti menjadi kepala keluarga yang alim dan soleh. Bismillah. Anak langsung menuju ke Jakarta. Disitulah anak mulai berkiprah. Masuklah anak ke sini. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan yang ada di banner ini. MC Istana Negara, itu zaman pemerintahan SBY, Ustaz. Masa itu, Allah Karim, ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Anda diminta untuk jadi MC-nya. Pertama kali anak MC, anak kan orang pondok, sama kayak hantum. Karena itu pelajaran yang Anda dapatkan di Gontor hari itu, jadi MC-nya, MC ala pesantren. MC di pondok itu teriak-teriak, hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia lagi gladi kah? Anak ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia megang pundak anak sambil mengatakan, Mas, MC ya? Iya Pak. Sakit telingaku. Itu Zat. Allahu Akbar. Berarti anak salah dong. Berarti selama itu anak MC bertahun-tahun di Gontor. Salah. Kiai Sukri dari pojok VIP hanya tersenyum. Ini PR buat ente, Chandra. Selama ini kamu MC di Gontor, berarti banyak yang salah kaprah. Anak dipanggil Mas Tanto Yahya. Tanto Yahya mengatakan, Mas, kalau bicara itu tak perlu kau teriak. Soft but powerful. Dilatih kah 30 menit sebelum kedatangan tamu presiden. Saat itu berubahlah MC anak. Pasti antum saat 17 Agustus pernah mendengar suara ini di istana. Bentar lagi nih nanti. Dan antum pernah dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih terus berkibar 75 tahun lamanya, terus menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri.
Enggak kayak tadi. Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hizbul Ilham dulu Ustaz di Gontor gitu ta. Udah berita duka, dia teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya kawan. Eta mani geli serina Ustaz. That what? Viral ka 2008, ada santri masuk ke karpet merah istana jadi MC. Pertanyaan meluncur dari orang-orang, Mas, emang di pesantren diajarin MC ya? Belum tahu dia. Kalau kita sering MC muhadoroh, belum tahu dia kalau kita sering MC dalam acara apapun. Di situ diambillah saya sama beberapa produser, dan saat itu adalah namanya voice over talent. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan TV voice over. Andaikan santri dais ada yang bertanya, Pak Happy itu TV voice over maksudnya apa? Anda diminta untuk ngisi suara di beberapa TV nasional, salah satunya adalah di channel ini. Pasti antum pernah mendengar ada suara itu. Dais people, antum mau dengar suaranya? Pasti antum pernah melihat dan mendengar setiap bumper TV dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One Memang Beda. Pernah dengar suara itu? Pasti antum bilang, Pak Happy apa enaknya kerjaan kayak gitu? Ustaz Deden punten, saya tuh dulu waktu itu masih nganggur loh Ustaz. Ana lagi di Tasikmalaya di Paseh, Ana masih inget banget lagi jaga wartel Ustaz. Tiba-tiba orang TV One bilang, Kang, yang MC di istana kan? Iya. Kang, ada tim katanya mengatakan Pak Happy cocok untuk jadi VO. Apa itu VO? Ana belum pernah dapat mufrodat namanya VO. Ternyata VO itu voice over Ustaz. Di situ Ana, silakan Mas Chandra ditunggu ya di TV One. Berarti Ana harus berangkat di Tasikmalaya, naik Budiman menuju Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan naik bajai menuju TV One hanya untuk ngomong 4 detik. TV One memang beda. So, pasti antum bilang, oh, kayak gitu Pak pekerjaannya. Iya. Habis itu dengan polosnya karena kita ini santri ya Kak ya. Anak bilang ke tetehnya, teh punten, saya udah selesai. Udah kan? Kalau gitu saya pulang lagi ke Tasik. Apa bilangnya? Pak Chandra, dipanggil dulu orang finance. Anak dibawa ke ruang bawah. Saat itu orang finance yang mengatakan, Pak Chandra, terima kasih sudah gabung jadi VO di TV One. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil tuh amplop. Menuju nganggur Ustaz di maklum. Saat itu anak buka di lobi TV One. Masya Allah. Ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik loh brother. Hanya 4 detik anak buka amplopnya. Allahu Akbar. Pasti antum lagi nunggu berapa coba. Eta mau fokus langsung sabar ya sabar. Keheula nafas heula. Afwan, lastu mutakabbiran ala hada. Tak ada maksud apa-apa. Jadikan sesuatu positif buat antum. Kalau santri bisa berkiprah di masyarakat itu. Anak buka angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget, apalagi anak waktu itu. Anak tutup lagi itu amplop, anak balikan lagi ke teteh itu, teh, ini teh. Loh, Kang Chandra kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini kumaha hitungan anak itu kok besar banget. Teteh itu mengatakan, Pak Chandra, di production house kami, hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu anak ambil lagi amplopnya. Anak teriak tuh, Ustaz Lukman, anak depan gedung TV One. I love this job. Anak suka kerjaan kayak gini. Nawa itu anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Dikabulin sama Allah. Ternyata anak dipanggil sama Ustaz Agung Izul Haq, sama Ustaz Zaki Mirza, sama Syekh Ahmad Al-Misri. Untuk isi apa? Pasti antum pernah mendengar ada acara setiap Ahad siang, acara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesia Go bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri di TV One Memang Beda bersama Sarung Wadimor. Pernah dengar suara itu? Senang saya lihat Anda sumringah hari ini ya. Kalau tadi langsung ini makhluk datang dari mana gitu ya. Resep teri saya Mas Santri Mas Ustaz lah pokoknya begini. Terus kan? Tapi udah jam 9. Antum waktu tidur jam berapa? Jam 1. Beneran jam 1. Masih semangat? Masih.
Kalau udah dipanggil sama orang-orang TV, Kak, pasti dipanggil lagi. Salah satunya lagi ada Mas Trans TV. Gak apa-apa sih anak cerita dulu sama antum. Orang Trans TV bilang, Mas Chandra pesantren ya? Bilangnya gitu. Anak dipanggilnya Mas Chandra pesantren. Sejak kapan itu KTP anak berubah? Tapi anak bangga. Kita orang santri. Bisa nggak Mas ngisi di suara kami di sini? Oh siap. Di situ anak mulai ngisi. Orang pondok itu kreatif, Kak. Di situ anak mulai ngisi. Pasti antum pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Dais, tidak mungkin lah anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku suara saya. Allah karim. Pakai suara tuh kan, anak juga belajar dulu TV One. Pakai vibra di situ ya kayak. Kalau dipanggil Trans TV, akhirnya dipanggil lagi sama sampingnya apa? Sok, Dais, saya mau kerjasama orang Transmedia. Nanti suatu saat kalau ada study tour, Ustaz, nanti ada santri akhir di sini, antum study tour, gimana kalau kita ke Trans TV Jakarta? Mau? Siap? Kita studi banding di sana, belajar tentang dunia broadcasting, dunia multimedia, dunia MC dan sebagainya. Siap? Belajar di sini terus kayak sampai nanti antum merasakan feel-nya. Disuruh apa di situ? Antum kalau pagi-pagi, wahai Darul Ulum mana Darul Ulum? Darul Ulum mana? Oh, Darul Ulum. Ini yang belakang Darul Istiqomah, Darul Ulum. Oke. Antum setiap pagi kalau di TV ya, Darul Ulum, Darul Istiqomah ya, para wali santri pasti antum pernah melihat satu ini. Pernah lihat? Dan muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Antum sekarang lagi terbuka otaknya. Oh, ini makhluknya yang ngomong. Itu namanya voice over. Say together. Katakan setelah anak. Voice over. Voice over. Antum dapat kosakata hari ini. Andaikan nanti ada panggung gembira di sini, ada acara samen, ada acara kreasi seni, gak ada anak dais yang ngomong, teman-teman, nanti yang ngomong di kolongnya siapa ya? Yang ngomong di kolong panggung, yang ngomong di belakang panggung siapa? Kelamaan. Teman-teman, voice overnya siapa? Itu tuh yang kerenan dikit. Jangan, nanti yang ngomong di kolong siapa ya? Biasanya kan kalau di samen mah di kolong ngobrol gitu bro. Itu namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Terakhir kawan, ketika itu anak dipanggil lagi sama Teh Rina Gunawan almarhumah untuk menjadi MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Anita Sofi dan di Jakarta dan Bali. Kemudian terakhir mengisi suara film. Filmnya itu salah satunya adalah pasti antum semua pernah melihat dan mendengar ada film-film ini di Antv. Ini salah satunya film. Ini dia. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini ya. Antum tahu nggak? Anak aja nggak suka film-film ini. Anak benci banget film ini dan nggak suka. Tapi lumayan episodenya panjang. Jadi anak ambil ya. Disuruh apa saya di situ? Anak disuruh ngisi suara ya. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kesini lagi. Iya sekarang aja nak ya. Keheula ngareng heula. Semangat banget satu-satu antum satu. Mau dengar suaranya? Pasti antum pernah mendengar ada suara ini di film ini. Lagi nunggu ya. Itu mana gusu? Iya mana suaranya? Pasti. Kalau gak anak bikin kayak gini, Kak antum ngantuk, anak khawatir, Kak ini suasana tenang banget, habis itu antum duduk dan baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah. Alhamdulillah Ustaz nih, alhamdulillah ini masih barolotot semuanya ya. Antum pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah.
Antum tahu? Yang paling mahal itu tertawanya kawan. Ana pernah Ustadz rekaman di Antv dari pagi sampai sore, tapi hanya serinya aja di situ ya, hanya tertawanya aja. Capek banget loh Kak. Yang anak khawatirkan anak keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada yang bertanya Ustadz dari Makassar, Mas, aku tanya kau satu, itu kok bisa suara kayak gitu? Pas datang ke Medan, orang Medan anak USU, Universitas Sumatera Utara bertanya lagi, Bang Chandra, sebelum kau ini melanjutkan itu materi, aku tanya kau satu hal aja, itu suara kau kayak gitu, apakah sehari-hari kau ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, astagfirullah. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siaran atau kasirnya. Ustaz Zolan hari ini, anak senang melihat antum tersenyum. Senyuman antum itu akan menaikkan imun antum. Insya Allah COVID ini gak bakal masuk ke arah Banjar, kan ada doa dari Darul Istiqomah hari ini ya. Oke, people, kita menuju ke segmen berikutnya.